Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan pembelajaran akidah akhlak yang berjudul. Yang pertama adalah pengelolaan pembelajaran akidah akhlak. Pengelolaan pembelajaran akidah akhlak adalah suatu keahlian yang dimiliki oleh seorang pendidik agar bisa mengatur, mengelola pembelajaran yang akan disajikan. Dalam pengelolaan yang dilakukan adalah mengelola, mengevaluasi, pengorganisasian, pengendalian suatu pembelajaran, terkhusus pembelajaran akidah akhlak. Pembelajaran akidah akhlak secara efektif dapat membentuk moral dan akhlak untuk meningkatkan kualitas dalam membentuk budi pekerti, akhlak yang baik dan Islami. Dalam pengelolaan pembelajaran akidah akhlak ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah menyusun perencanaan, melaksanakan pembelajaran, mengelola pembelajaran, dan mengontrol serta mengevaluasi. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh Mbak Rizka mengenai kompetensi pendidikan akidah dan akhlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Rahayu Terestuti. Di sini saya akan menjelaskan tentang kompetensi pembelajaran akidah akhlak. Proses belajar mengajar tidak mungkin tercapai jika guru yang mengajar tersebut tidak memahami tujuan yang telah dirumuskan. Hal ini sesuai dengan kutipan, yaitu apabila guru kurang memahami makna tujuan yang telah dirumuskan, maka sukar terhadap hal ini sesuai dengan kutipan, yaitu apabila guru kurang memahami makna tujuan yang telah dirumuskan, maka sukar diharapkan dapat membimbing murid ke arah yang lebih tinggi. Jika telah disadari tujuan yang akan dicapai sangat penting, maka guru yang mengajar akan melalui cara-cara mengajar dan belajar yang wajar untuk mencapai tujuan. Apabila seorang guru telah memahami dan mengetahui tujuan pembelajaran akidah akhlak dengan baik, maka ia dapat memberikan arahan dalam proses pengajaran akidah akhlak dengan baik di dalam kelas kepada murid-muridnya. Nah, baik evaluasi dan juga penggunaan alat bantu yang tepat dalam mengajar akidah akhlak agar kompetensi yang telah tercapai, maka untuk meningkatkan kualitas sistem pengujian kompetensi guru. Dengan demikian, uji kompetensi guru akan mendorong terciptanya kegiatan dan hasil belajar yang optimal. Kegiatan inti pembelajaran akidah akhlak atau pembentukan kompetensi mencakup berbagai langkah yang perlu ditempuh oleh peserta didik dan guru sebagai fasilitator kompetensi dasar. Hal ini ditempuh melalui berbagai cara, tergantung pada situasi, kondisi, dan kebutuhan serta kemampuan peserta didik di dalam kelas. Prosedur yang harus ditempuh dalam pembentukan kompetensi siswa, yaitu yang pertama, berdasarkan kompetensi dasar dan materi standar yang telah dituangkan dalam perencanaan pembelajaran, dan guru menjelaskan kompetensi siswa minimal yang harus dicapai peserta didik dan cara belajar individu di dalam kelas. Yang kedua, guru menjelaskan materi standar secara logis dan sistematis. Pokok bahasan dikemukakan dengan jelas atau ditulis di papan tulis, memberi kesempatan peserta didik untuk bertanya sampai materi standar tersebut benar-benar dapat dikuasai. Yang ketiga, membagikan materi standar atau sumber belajar merupakan handout dan fotokopi beberapa bahan yang akan dipelajari. Materi standar tersebut sebagian terdapat di perpustakaan. Jika materi standar yang diperlukan tidak tersedia di perpustakaan, maka guru memfotokopi dari sumber lain seperti majalah dan surat-surat kabar lainnya. Yang keempat, yaitu membagikan lembaran
Maka guru memfotokopi dari sumber lain seperti majalah dan surat-surat kabar lainnya. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Farila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farla Putri Ihsani. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan intrakurikuler yang dapat menunjang kompetensi pembelajaran akidah akhlak. Sebelumnya, kita akan membahas intrakurikuler sendiri itu apa sih? Jadi intrakurikuler itu adalah kegiatan yang berkaitan dengan belajar dan pembelajaran yang biasanya dilaksanakan sebagian besar di dalam kelas. Pada ranah pendidikan sendiri, kegiatan intrakurikuler itu juga bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, meningkatkan pengetahuan, kepribadian, dan juga akhlak peserta didik. Kegiatan intrakurikuler sendiri ini tidak terlepas dari proses belajar mengajar yang merupakan proses inti yang terjadi pada sekolah, yang terjadi di sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan formal. Berdasarkan hal tersebut, belajar diartikan sebagai suatu bentuk pertumbuhan atau perubahan dalam diri seseorang yang dinyatakan dalam cara-cara bertingkah laku yang baru berkat pengalaman dan latihan. Lalu belajar sendiri itu merupakan suatu perubahan yang terjadi melalui latihan atau pengalaman. Belajar selalu melibatkan aktivitas. Dengan demikian, intrakurikuler melibatkan aktivitas belajar. Dan juga kegiatan ini dapat terjadi secara berkesinambungan antara konsep pembelajaran yang dilaksanakan di dalam kelas maupun yang dilaksanakan di luar kelas sesuai dengan penerapan kurikulum yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan atau sekolah. Kegiatan intrakurikuler sendiri ini diselenggarakan melalui kegiatan terstruktur dan terjadwal sesuai dengan cakupan dan tingkat kompetensi muatan atau mata pelajaran. Lalu seperti yang sudah dibahas oleh Mbak Rizka sebelumnya tentang kompetensi pembelajaran AA, sebenarnya kompetensi pembelajaran itu apa sih? Kompetensi pembelajaran itu adalah kemampuan yang ada pada diri siswa setelah mengikuti kegiatan belajar untuk menunjukkan dan mengaplikasikan keterampilannya tersebut di dalam kehidupan nyata. Kompetensi pembelajaran juga merupakan petunjuk yang jelas dalam penentuan materi, sumber, alat, atau media, kegiatan belajar mengajar, dan juga evaluasi. Dan sudah mungkin secara garis besarnya sudah dijelaskan oleh Mbak Rizka ya, jadi bisa dipelajari dari penjelasan Mbak Rizka tersebut. Proses menunjang kompetensi pembelajaran akidah akhlak dalam kegiatan intrakurikuler, penyampaian materi menjadi poin utama yang dilakukan karena materi adalah kerangka atau bahan pelajaran yang disampaikan kepada murid. Materi bidang studi akidah akhlak merupakan salah satu materi yang sangat diperlukan dalam upaya mengarahkan siswa ke jalan yang benar dan membentuk budi pekerti yang mulia sehingga nantinya mereka mampu menyesuaikan diri dan selalu berakhlak mulia dimanapun mereka berada. Mencermati materi bidang studi akidah akhlak, maka dapat dikatakan bahwa pada dasarnya materi-materi akidah akhlak dipandang dapat membentuk kepribadian siswa yang sesuai dengan ajaran Islam, bila proses belajar mengajar dilaksanakan sebagaimana mestinya. Selanjutnya adalah komponen intrakurikuler di dalam kurikulum dan keterlibatan guru di dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas atau dalam guru intrakurikuler itu tadi memiliki pengaruh yang kuat karena di dalam proses belajar mengajar, faktor kurikulum dan guru sebagai seorang edukator, administrator, fasilitator, konduktor, dan sebagainya memiliki peran yang strategis selain faktor sumber pembelajaran pendukung lainnya. Kinerja guru di dalam kegiatan belajar mengajar merupakan kemampuan yang dimiliki seorang guru dalam mengelola proses belajar mengajar dan upaya yang dilakukan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan saya kali ini. Selanjutnya, kegiatan ekstrakurikuler akan dijelaskan
akan dibawakan oleh Mbak Sylvia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Nuraini. Materi selanjutnya adalah kegiatan ekstrakurikuler yang dapat meningkatkan kompetensi pembelajaran akidah akhlak. Tadi kita telah belajar mengenai desain pengelolaan pembelajaran akidah akhlak yang telah disampaikan oleh Mbak Maya. Kemudian kita telah belajar mengenai kompetensi pembelajaran akidah akhlak bersama dengan Mbak Rizka. Kemudian kita juga belajar mengenai kegiatan intrakurikuler yang telah disampaikan oleh Mbak Farila. Oke, sekarang waktunya kita belajar mengenai kegiatan ekstrakurikuler yang dapat meningkatkan kompetensi pembelajaran akidah akhlak. Sebelum lanjut ke materi, saya ingin bertanya kepada teman-teman, apakah teman-teman waktu dulu di sekolah pernah ikut ekstra? Kalau pernah, tulis di kolom komentar ya ikut ekstra apa. Terus ada nggak yang tahu tentang apa itu ekstra? Jadi, ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan di luar jam pelajaran. Gunanya apa? Jadi, gunanya adalah untuk memperluas wawasan, meningkatkan dan menerapkan nilai-nilai pengetahuan dan kemampuan dalam berbagai hal seperti bidang keagamaan. Selain itu, kegiatan ekstrakurikuler di sini yaitu untuk menampung dan mengembangkan potensi peserta didik yang belum tersalurkan saat di sekolah. Kemudian, prinsip-prinsip apa aja sih yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan kegiatan ekstrakurikuler? Ada yang tahu? Jadi nanti kita akan belajar mengenai 4 prinsip. Yaitu yang pertama adalah kegiatan harus diarahkan untuk membentuk pribadi peserta didik. Misalnya nih, peserta didik ini belum bisa baca tulis Al-Quran. Nah, setelah ikut kegiatan ekstra, dia ini menjadi pintar membaca dan juga menulis Al-Quran. Kemudian, prinsip yang kedua adalah adanya kesesuaian antara program dengan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, harus sesuai dengan karakteristik peserta didik. Dan yang terakhir adalah kegiatan ini harus mengarah pada kemajuan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler keagamaan merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan memberi pengaruh terhadap pembentukan karakter, khususnya menekankan pada religius, disiplin, dan tanggung jawab. Selain itu, kegiatan ekstrakurikuler ini sebagai wadah untuk menyalurkan hobi peserta didik sehingga memudahkan internalisasi. Jadi memudahkan proses internalisasi nilai-nilai agama Islam terhadap pembentukan karakter. Peningkatan kompetensi pembelajaran akidah akhlak salah satunya dengan mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh BDI. Ada yang tahu apa itu BDI? Jadi, BDI atau Badan Dakwah Islam merupakan kegiatan pembelajaran dan pengajaran yang dilakukan di luar kelas yang berfokus pada pembinaan dan pengajaran nilai-nilai ajaran agama Islam terhadap peserta didik. Salah satu kegiatannya adalah seperti pesantren kilat, kemudian tuntas baca tulis Al-Quran, dan peringatan Hari Besar Islam.
Sekian presentasi dari kelompok 10. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.